Permisi, kalau aku pindah agama karena pria, mungkin udah 6 sampai 7 tahun lalu tuh aku udah nikah, bukan baru sekarang. Udah aku jelasin, aku tuh pindah karena kemauan aku sendiri, bukan karena orang, bukan karena si A, si B, si C, ataupun si D. Dan aku yakin Allah udah punya rencana, inilah jalannya. Terus, pas aku buka dia punya TikTok, nih ya, no wonder sih. Tidak ada bicara tentang Al-Quran. Akan banyak orang-orang Islam yang selama ini punya pengetahuan tentang agama Islam, tapi mereka tidak bicara. Mereka akan bicara. Dan ketika mereka bicara, Ini kayaknya nih aku jadi inget sama Edis TV. Ini kayak orang-orang yang berusaha memutarbalikkan fakta, terus kayak bikin orang bingung. Teruntuk Pak atau Sis Daniel, ini mungkin lebih tepatnya, kamu nggak kenal aku, jadi kamu tidak berhak menjudge aku. Namanya kita manusia, kadang-kadang kesel juga kan. Orang kayak kalian ini tuh perlu diberi sedikit edukasi, biar mulutnya itu disekolahin, nggak sembarangan. Pokoknya apapun agama kamu tidak diajarkan untuk mengajarkan kebencian, tidak diajarkan untuk menjudge orang, karena kamu bukan Tuhan, oke? Ini bukan pertama kalinya aku dijudge seperti ini. Oh, jual Yesus demi cinta. Bukan cuma kamu sayang, aku dicap sebagai Judas, 3 keping uang perak. Dan aku sama sekali tidak pernah peduli ataupun tersinggung. Itu hak kalian kalau pengen berpendapat. Kenapa aku pindah agama Islam? Dasarnya itu adalah aku sangat amazed sama teman-teman yang sholatnya itu 5 waktu. Menurut aku, ini udah tahap dasar yang sangat penting dalam berdoa. Sesibuk apapun kita, serius apapun kita harus ingat waktunya sholat. Kita harus selalu bersyukur, berterima kasih sama pencipta kita. Ada. Kalau misalkan ini diinget-inget, ampun, aku malu banget. Jadi waktu pertama kali aku sholat, aku tuh kan gak dikasih tahu kalau tidak boleh melakukan salah satu ini, harus wudhu ulang. Nah waktu itu aku makin sholat maghrib, udah kelar wudhu, udah tinggal sholat, nggak sengaja dong aku keceplosan. Kalau aku tuh kentut, ampun deh, aku malunya nggak ketolongan. Terus dibilangin sama suami aku, kalau udah kelar wudhu itu nggak boleh kentut. Ya Allah, aku bilang yaudah maaf, aku langsung lari lagi ke tempat wudhu, aku langsung wudhu ulang. Itu yang pertama. Terus ini baru banget kejadian tadi, aku ternyata baru tahu kalau misalkan kita kalau udah kelar wudhu, karena aku lagi nungguin suami aku masih kerja, aku terus ngemil. Pas dia inget aku ngunyah, ternyata loh kok kamu ngunyah? Kan mau sholat. Loh, emangnya nggak boleh kalau misalkan udah mau sholat terus masih ngunyah? Ya nggak boleh lah. Akhirnya aku langsung disuruh kumur-kumur lagi, wudhu ulang lagi. Nah, jadi tuh aku baru banget beli buku dan pas banget datang. Ini aku beli buku kumpulan amalan, doa, dan tirakat istri untuk sukses suami dan anak. Siapa sih yang mendoakan suami kalau bukan istrinya? Di sini tuh lengkap banget doa-doanya. Doa supaya rumah tangga kita dijauhkan dari orang ketiga, dari maut, itu lengkap banget di buku ini. Diajarin juga amalan sunnah, sholat sunnah, zikir, membaca Al-Quran. Kayak tipis, tapi itu ilmunya banyak banget. Nah, tapi sebagai yang masih newbie di sini, aku pengen tanya, menurut kalian, kalau untuk yang baru banget belajar, apa sih yang perlu aku pelajari untuk di tahap awal dulu? Boleh kalian info ke aku ya.